Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya lah kita Allah kumpulkan sore yang berkah ini. Dan tentu kasih sayang ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang disebut Nabiur Rahmah. Oleh karena itu kita mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Nabiur Rahmah. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi pembawa rahmat. Yang saya hormati sahabat kita semua, sahabat kami dan guru antum semua, Buya Haryadi Yahya. Sahih? Hada ismukum? Alhamdulillah mau berkhidmat meninggalkan mungkin barangkali keasikan duniawinya untuk taman-taman surgawi. Salah satu taman surgawi adalah majlisul ilm, apalagi yang sudah dilembagakan dalam bentuk sekolah. Jadi kalau ingin mencari aina riyadul jannah, manakah taman surga, itulah tempat orang ngaji kalamullah, mempelajari kalam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana selawat dan zikir? Itu taman yang di dalamnya lagi. Karena dengan orang belajar, dia bisa berzikir. Karena dia belajar, dia mengerti bersolawat. Maka solawat dan zikir itu taman yang terdalam lagi. Oleh karenanya, bagi yang tulus hatinya kepada Allah, ngaji itu nikmat. Jangan dibayangkan hukuman. Ngaji itu asik. Coba jangan bayangkan hukuman, kewajiban. Ngaji itu asik sekali. Saya baru nyantri setelah kuliah, sedangkan kalian sudah nyantri dari remaja. Dulu minta nyantri ke orang tua mengatakan tidak sanggup. Alhamdulillah kalian sudah nyantri ketika masih sangat muda. Makanya saya waktu kuliah ngambil 3 pendidikan sekaligus. Ma'had Ali sekaligus nyantri, lalu di kampus, dan juga talaqi setiap kali pertengahan semester saya nyantri ke ulama-ulama Suriah yang murid-muridnya sudah datang ke sini. Murid-murid Maulana Syekh Muhammad Hasan itu, ya. Dan saya senang sekali, saya kira Maulid Barzanji Simtid Durar sudah habis di Minangkabau. Alhamdulillah oleh Buya Haryadi Yahya dihidupkan kembali. Dan tadi dengan Bunda kita dapat kabar kalau dulu di Padang Panjang orang-orang biasa bersolawat. Itu kok sekarang disebut bid'ah? Kok bid'ah ini kalimat yang hobi dikatakan hari ini oleh banyak orang, ya, sayang sekali. Dan melihat antum pakai serban begitu, saya lebih senang lagi. Walaupun saya belum menggunakannya, tapi saya mendapatkan ijazah serban itu dari banyak masyayikh. Bahkan lengkap dengan tongkat-tongkatnya, ijazah tasbih, itu semua ada sanadnya. Dan semuanya berasal dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Jadi ada yang dari Nabi, ada yang dari sahabat, ada yang dari tabi'in. Termasuk rida. Bahkan ada lagi namanya khirqah, ya, kopiah atau serban lalu kita tutupi kain. Itu yang mengamalkannya biasanya ahli-ahli zikir. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Kita mulai buka kitab ini. Sebelumnya di sini ada muqaddimah. Di paragraf kedua setelah beliau menyebutkan mengenai muqaddimahnya syahadat, pujian dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan amma ba'du. Kelihatan? Oh, yang cetakan Darussalam enggak ada ya. Kurang selamat tuh Darussalamnya itu. Ya. Yang asli ada di depannya. Ini penting dibaca karena dia menjadi manhaj Imam Nawawi menulis kitab ini. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk pendiri ma'had ini, madrasah ini.
kemudian juga keluarganya dan semua mudarris-mudarris yang dulu pernah mengkhidmatkan diri, semua pewakaf-pewakaf. Lalu kepada pengarang kitab ini, Al-Imam Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, ya, bukan Zakaria Ansari. Saya masih ingatnya Zakaria Ansari beberapa waktu ini. Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, beliau berasal dari Suriah, yang kita kenal sekarang ada kota Damaskus. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilal mazkurina asma'ihim al-Fatihah. Allahu Wabisanadina, dengan sanad yang saya dapat dari guru-guru saya yang bersambung kepada masyayikh, kepada Imam An-Nawawi qal amma ba'du. Apa kata beliau? Amma ba'du faqad rawayna an Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah. Kami telah meriwayatkan dari Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, wa Abi Darda, wa Ibn Umar, wa Ibn Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, berapa orang tuh? Satu Ali, Abdullah bin Mas'ud, Muaz, Abi Darda, Ibn Umar, Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ada berapa? 9. Okay. Min turuqin kathirat biriwayatin mutanawwi'at, dengan jalur turuk, di situ turuk jamak dari tariqah, dengan jalur riwayat-riwayat yang banyak. Riwayat itu artinya silsilah atau sanad. Silsilah atau sanad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, biasakan, ini sudah bagus, ini tanda nur para habaib sudah sampai di sini nih ya. Setiap sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis. Ini hadis disebutkan semuanya dhaif. Mengenai fadilah menghafalkan 40 hadis. Tapi kenapa disebut? Ada asbabnya, ada rahasianya. Nanti kita jelaskan. Karena banyak hari ini ustadz-ustadz Al-Karbitiyun, ya, tahu Al-Karbitiyun, yaqul bi anna al-hadis ad-dha'if matrud mutlaqan. Mereka mengatakan hadis dhaif terbuang, dibuang secara mutlak. Hadza kalam la yaqulu ahadun min ulama'il ummah من المحدثين والأصوليين والفقهاء والمتكلمين والصوفيين. Gak ada satupun ulama, apapun fannya, keilmuannya, apakah itu ulama hadis, fiqih, aqidah, apalagi tasawuf ya. Jadi tidak ada ulama yang menolak hadis dhaif secara mutlak. Hatta Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari masih memakai hadis dhaif. Nanti kita kasih tunjuk contoh-contohnya ya. Nah, di sini ulama-ulama salaf meriwayatkan dari 9 sahabat tadi. Pertama, hadis man hafidha ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Siapa yang hafal hadis 40, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan menjadi satu barisan dengan ulama. Ini ada beberapa macam, 1, 2, 3, 4 sampai 5 hadis. 4 atau 5 hadis. Nah, di ujung paragraf coba lihat. Wattafaqal huffaz. Kelihatan? Ulama yang hafiz. Nah, huffaz itu dulu hafiz hanya gelar untuk orang yang hafalan hadisnya banyak. Apa nih?
benda bid'ah baru lagi nih. Tidak ada di zaman Rasulullah. Hadis dhaif. Hafiz atau jamaknya hufaz dulu bukan untuk hafizul Quran, tapi hari ini orang hafiz Quran langsung disebut al-hafiz. Jadi gelar al-hafiz ini sudah mengalami penurunan. Dulu gelar hafiz, dia hafiz Quran dan hafal minimal 100.000 sanad dan matannya hadis. Sanadnya banyak, matannya bisa boleh sama. Kam 100.000. Lalu masanya berubah menjadi 50.000, menjadi 10.000. Belakangan ada nama Syekh Sidi Ahmad Al-Ghumari, disebut Al-Hafiz, dan adiknya namanya Abdullah Al-Ghumari, Sidi Abdullah Al-Ghumari disebut Al-Hafiz juga, meskipun tidak hafal seperti yang dikatakan orang dahulu. Tapi kata beliau, sebutlah satu hadis, pasti aku tahu sumbernya. Maka gelar Al-Hafiz pun mengalami penurunan darjah. Di dulu yang memiliki gelar Al-Hafiz hanya orang-orang yang hafiz matannya dan sanadnya. Imam Ghazali hafal lebih dari 5.000 hadis, tidak sebut hafiz, karena beliau tidak menghafal sanadnya, hanya menghafalkan matannya. Ustadz Al-Karbitiyun hari ini yang menghujat dan mencaci maki Imam Ghazali dan merendahkan kitab Ihya Ulumuddin, mereka 42 hadis yang ada di Arba'in pun tidak beres hafalannya. Imam Ghazali itu di luar kepala atau nulis Ihya Ulumuddin. Berapa hadis? Tidak kurang dari 5.000, ada 4.000 sekian, dan muqarrarat saya hitung 5.000, kemudian 5.000-an ya. Ditambah kalam tabi'in dan sahabat, itu sampai hampir 10.000-an. Dan la yumkin ayajma'aha illa hafizun. Gak mungkin yang mampu lakukan itu kecuali seorang yang hafiz. Dan itu beliau hanya pelajari dalam beberapa tahun. Nulis Ihya Ulumuddin itu sebentar aja, cuma 4 tahun sebelum meninggal kitabnya jadi. Kitabnya sudah diajarkan setahun atau 2 tahun sebelum beliau wafat. Berarti nulisnya mungkin cuma setahun atau 2 tahun. Itu hadis hafalan di semua. Siapa orang hari ini yang mengkritisi Imam Ghazali yang punya hafalan hadis 5.000? Oh, hadisnya palsu. Coba kasih unjuk mana yang palsunya sini. Saya tunjukin sumbernya. Ya. Jangan-jangan dia mengikuti palsu karena ada ulama menyebutkan hadisnya palsu, bukan karena dia meneliti sendiri. Jadi kita ini boleh mengkritisi keilmuan hadis seseorang kalau kita meneliti sendiri. Kalau cuma mengikut orang yang mengkritisi Imam Fulan, maka orang ini tidak layak mengkritisi. Cukup diam. Ahsan an taskut. Ya. Sudah mulai belajar di kelas full bahasa Arab? Belum? Dulu waktu saya ngajar di Ma'had Darussunnah yang untuk madrasah kelas 3 As-Sanawiyah, sudah ada yang satu kelas full bahasa Arab, tapi pelan-pelan. Aliyah sudah full dari awal sampai akhir. Tapi itu generasi 1, 2, 3. Saya nggak tahu lagi setelah itu. Ya, full bahasa Arab. Meskipun muka kita nggak buka Arab, yang penting Arab ma'lum. Baik. Jadi hadis mengenai keutamaan menghafal 40 hadis, ittafaqal huffaz. Ulama yang hafal ribuan hadis, ittafaqa. Apa arti ittafaqa? Sepakat. Ala annahu hadithun dhaif, bahwasannya semua hadis keutamaan menghafalkan 40 macam hadis itu dhaif. Wa in kathurat turuquhu, meskipun riwayatnya banyak, tapi kok masih disebutkan di sini. Dan yang lebih aneh lagi, kenapa Imam Nawawi yang mengerti itu hadis dhaif mengamalkannya?
Ini pertanyaan. Dia tahunya hadis dhaif. Terus kok dia masih? Tolong diingat sampai nanti kalian jadi ustadz, jadi apapun. Jadi apapun nanti. Hadis dhaif, jika ada ulama mu'tabar yang mengamalkannya, maka kita mengikut amal ulama itu, karena ulama ini lebih kuat dari hadis dhaif. Imam itu lebih kuat daripada hadis dhaif. Amalan dia menunjukkan bahwa amalan ini ada di kalangan salafus saleh. Siapa yang disebut salaf? Salaf itu orang terdahulu. Ada perdebatan mengenai akhir salaf itu kapan. Akhirnya adalah mengikuti hadis Nabi, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, sampai 3 kurun. 1 kurun 100, berarti 300 tahun. Yang menulis Arba'in itu ulama yang wafat tahun 181 Hijriah. Namanya Abdullah ibn Mubarak. Siapa namanya? Tahun berapa wafatnya? Tulis. 180, nggak ada di kitab. Tulis ya. Tahun berapa wafatnya? 181. Jadi awwalu man jama'a arba'ina hadithan, yang pertama kali menulis 40 hadis dalam satu risalah, Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Imam Abdullah bin Mubarak ini gelarnya Imam Sayyidul Abidin, orang yang sangat ahli ibadah. Kawan dia namanya Syu'bah, ingin coba ibadah Imam Ibn Mubarak sehari 2 hari. Hari ketiga dia mengatakan, saya nyerah, gak sanggup mengikuti Imam Abdullah bin Mubarak. Jadi lidahnya gak pernah diam menyebut nama Allah. Bahkan makan gandum, roti, dia pilih roti yang gampang, sebentar habis langsung dia zikir. Gak pernah mau lama-lama di kamar mandi, gak pernah mau lama-lama tidur. Imam Abdullah bin Mubarak, hari-harinya zikir, Quran, salat, zikir, Quran, salat. Sesekali dia ngajar. Al-Imam Abdullah bin Mubarak disebutkan sini, waqad sannafal ulama, paragraf berikutnya, sungguh telah menulis, mengumpulkan para ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Ini bukti bahwa kalimat radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu anhu, boleh kepada selain sahabat. Boleh kepada selain sahabat. Kita sebut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu nih ya. Sungguh sannafal ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab, dalam bab ini telah menulis banyak ulama, ma la yuhsa minal musannafat, yang tidak terhitung, ma la yuhsa, yang tidak terhitung daripada musannafat, karya-karya. Lalu Imam Nawawi mengatakan, fa awwalu ma alimtuhu, fa awwalu man alimtuhu, yang pertama aku tahu menulis 40 hadis dalam sebuah kitab, imamnya Abdullah ibnul Mubarak. Yang kedua, Muhammad bin Aslam At-Tusi, gelarnya Al-Alim Ar-Rabbani. Orang disebut Alim Rabbani berarti dia wali besar ya. Karomahnya bukan belajar jalan di atas air ya, tapi ruhnya bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa? Imam Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai, bukan Nasai pengarang Sunan Nasai, namanya Al-Hasan bin Sufyan An-Nasai. Siapa lagi? Abu Bakar Al-Ajurri. Siapa? Abu Bakar Al-Ajurri. Lalu Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfihani, orang Isfahan. Lalu Imam Ad-Daruqutni,
Ini dia buat spasi, ini salah cetak ini ya. Digabung Daruqutni. Ya, udah jadi nama, nisbah. Imam Daruqutni punya kitab judulnya Sunan Daruqutni. Dialah orang pertama yang berhasil dan paling berani mengkritik Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari sudah wafat. Imam Daruqutni ini akidahnya Asy'ariyah. Belajar sifat 20. Dia berguru kepada Imam Baqillani. Baqillani berguru kepada Imam Ibn Mujahid dan Al-Bahili. Imam Bahili berguru kepada yang menyusun sifat 20 itu, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Akidah Ahlussunnah kita, akidah Ahlussunnah Asy'ariyah.